Bisa mirror? Siap, Mas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bil khusus keluarga besar Aneka Mesin yang semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimallahu taala dalam pembahasan dan dalam tema terapi penyakit riba. Wa amma ilajul ghibati, adapun terapi penyakit riba yang menggunjing orang, maka terapinya adalah dengan menyadari orang yang hendak melakukan riba bahwasanya jika dia menggunjing orang, ngerasani orang, menribah orang, sesungguhnya dia jerumuskan dirinya dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Allah murka padanya, bahkan marah besar kepadanya, karena ribah adalah dosa besar. Maka orang yang nekat melakukan ribah pada dasarnya dia tidak sayang dengan dirinya. Kalau dia serius sayang dengan dirinya, dia tidak akan celakakan dirinya dengan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala gara-gara riba yang dilakukan. Kemudian yang kedua, masukkan ke dalam diri kesadaran kalau nekat melakukan riba, menggunjing, ngerasani, yang dalam dunia kerja itu umumnya ngerasani atasan, ngerasani pimpinan. Hendaklah sadari bahwasanya dengan melakukan perbuatan tersebut maka pahala amal ibadahnya akan berpindah kepada orang yang dia gunjing. Bahkan jika dia tidak punya, dan andai dia tidak punya ganjaran dan pahala, maka akan ditransfer untuknya kejelekan dan dosa orang yang dia gunjing. Kalau pahalanya habis, tidak punya pahala, maka dampak dari menggunjing adalah dapat transferan dosa orang yang digunjing, orang yang dibicarakan. Siapa yang menghadirkan ke dalam jiwanya, dirinya, benaknya, pikirannya dua hal ini, maka dia tidak akan berani melepaskan lidahnya, tidak mengikat lidahnya, melepas lidahnya untuk membicarakan kejelekan orang lain yang itu nyata ada padanya. Itulah riba. Di sini disampaikan bahwasanya terapi penting untuk penyakit hobi bicarakan orang lain adalah dua kesadaran di atas.
Maka meninggalkan dosa itu bermanfaat karena takut karena Allah. Oleh karena itu kesadaran yang pertama adalah kesadaran bahwasanya melakukan gunjingan, ngomongin orang di belakang itu berarti ini tidak sayang diri sendiri, menjerumuskan diri sendiri dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga patut disadari bahwasanya ribah itu adalah bentuk mendolimi orang lain. Dan kaidah umum dalam kezaliman, siapa yang mendolimi orang lain, maka siap-siap dia harus mentransfer dan berbagi pahala pada orang yang dizalimi. Jika tidak punya ganjaran dan pahala atau pahalanya sudah habis, dia dapat transferan dosa orang yang dizalimi, diantaranya adalah orang yang dia gunjing dan dia bicarakan. Sehingga ketika kita jumpai, terkadang kita jumpai ada orang yang sepertinya agamanya bagus, rajin ibadah, rajin melakukan berbagai macam bentuk ritual ibadat, tapi ngomongin orang itu juga semangat. Di satu sisi rajin sholat, rajin zikir, rajin baca Quran, rajin ke masjid. Di sisi yang lain juga rajin ngomongin orang. Maka jika kita lihat dan kita jumpai orang semacam ini, bahkan boleh jadi itu adalah diri kita sendiri, maka ini adalah orang yang sangat-sangat patut untuk dikasihani. Dia bersusah payah beribadah ternyata untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Rajin sedekah ternyata ganjarannya cuma mau dibagi-bagikan dengan orang yang dia gunjing. Rajin sholat, rajin zikir ternyata hanya mau transfer pahala untuk orang lain. Maka satu hal yang mengherankan, menakjubkan adanya orang yang bersusah payah beribadah namun untuk kepentingan orang lain. Oleh karena itu salah satu ulama tabi'in Al-Hasan Al-Basri ketika beliau tahu dirinya digunjing oleh seseorang, maka beliau suruh pembantunya yang di zaman dahulu itu budaknya untuk ngasih satu nampan makanan, dikirimkan pada orang yang menggunjing. Sampaikan kepada orang tersebut, kata Al-Hasan Basri kepada pembantunya, terima kasih atas transferan pahalanya, maaf hanya bisa membalas dengan yang sedikit ini. Cuma bisa membalas ngasih, anggap saja roti yang tak bernilai, namun setelah dikirimi ganjaran dan pahala karena dibicarakan dan digunjing. Demikian juga yang ketiga, sepatutnya jika muncul keinginan untuk ngerasani orang, untuk menghibah, maka hendaklah dia berpikir dan mengingat aib dan kejelekan dirinya. Lantas hendaklah dia sibuk dengan memperbaiki aib dirinya, dan hendaklah punya rasa malu, hendaknya punya rasa malu jelek-jelekkan orang lain padahal dirinya jelek. Hendaknya punya rasa malu. Jelek-jelekkan orang padahal dirinya penuh dengan kejelekan. Maka ini kiat yang ketiga, karena jika orang itu normal kalau dia punya
Karena jika dia punya kejelekan, maka malu rasanya jelek-jelekkan orang lain. Dalam ungkapan dalam bahasa Arab disebutkan, siapa yang rumahnya dari kaca, jangan lempari rumah orang lain. Dalam ungkapan dalam bahasa Arab, kata mutiara lah dalam bahasa Arab, siapa yang rumahnya rumah dari kaca, maka jangan ngelempari rumah orang lain. Artinya karena rumah dari kaca kan mudah dilempari orang, dan jika dilempari hancur sudah. Ini ya. Kalau tahu rumahnya terbuat dari kaca, malah dia ngelempari rumah orang lain, nanti orang tuh marah dan lempar rumah kita, hancur sudah rumah kita. Ya, maka ketika timbul keinginan untuk ngerasani orang, untuk menggunjing, untuk membicarakan kejelekan orang, ingat, yang punya lidah untuk ngomongin kejelekan itu bukan hanya kita. Orang lain juga punya lidah. Hendaknya sadari bahwasannya yang punya mata untuk mengetahui kejelekan itu bukan hanya kita. Banyak mata di sekeliling kita. Yang punya telinga untuk menangkap dan mengetahui informasi kejelekan itu bukan hanya kita. Di sekeliling kita itu banyak telinga yang bisa mendengar, mengetahui, mengumpulkan, mengkoleksi berita-berita kejelekan tentang diri kita. Maka siapa yang rumahnya kaca, ya jangan coba-coba ngelempari rumah orang lain. Sebagaimana perkataan salah satu penyair, fa'in aibta qauman billadhi fika mislahu, jika engkau jelek-jelekkan orang dengan kejelekan yang ada pada dirimu semisal itu. Fa kaifa ya'ibun nasa man huwa a'waru, maka bagaimanakah bisa-bisanya menjelekkan orang yang punya aib berupa buta sebelah. Ketika orang itu punya aib buta sebelah kemudian jelek-jelekkan orang, maka akan mudah bagi orang lain untuk jelek-jelekkan dirinya. Kamu juga buta sebelah, orang buta kayak gitu, gini-gini. Wa in ibtaqa man billadzi laisa fihim, non jika engkau jelek-jelekkan orang dengan sesuatu yang tidak nyata, bukan sesuatu yang real ada pada dirinya, fadzalika indallahi wan nasi akbaru, maka ini lebih jelek di sisi Allah dan di sisi manusia. Kemudian jika ada orang yang menyangka bahasanya dirinya tidak punya kejelekan, ini namanya orang yang tertipu. Dia merasa jadi manusia sempurna tanpa cacat. Maka seandainya ada orang yang merasa saya nggak punya kejelekan kok, maka hendaklah dia sibuk untuk berterima kasih atas nikmat Allah Ta'ala kepada dirinya, dan janganlah dia kotori dirinya dengan kejelekan yang paling buruk, yaitu menggunjing orang. Sebagaimana dia tidak ingin orang lain menggunjing dirinya, maka hendaklah sepatutnya dia tidak ingin gunjingan itu terjadi pada gunjingan itu ditujukan kepada orang lain dari dirinya. Ya, maka seandainya orang itu merasa, oh saya adalah manusia sempurna, sosok tanpa cacat, maka sadari bahwasanya seandainya ada orang semacam ini, hendaknya dia sibuknya bersyukur, bukan malah jelek-jelekkan orang. Kemudian setelah itu, ketika dia merasa dirinya adalah orang yang sempurna, tidak punya cacat, maka jangan buat dirinya cacat, jelek dengan melakukan ghibah yang merupakan akbahil uyub, merupakan aib yang paling jelek.
Kalau seandainya orang itu merasa tidak punya aib, tidak punya kejelekan, maka perlu disadari ngomongin orang, ngerasani orang, menggunjing itu adalah aib. Bahkan di sini sampaikan akbahul uyub, aib yang paling jelek. Kalau dulu dia sempurna dengan menggunjing, dulu sempurna tidak punya aib, tidak punya jelek, dengan menggunjing dia jadi punya kejelekan, bahkan kejelekan yang paling buruk. Kemudian kiat yang selanjutnya keempat adalah memperhatikan sebab dan faktor pendorong terjadinya riba. Lantas berusaha untuk mengkatnya, memutusnya. Fa inna ilajal illati yakunu biqat'i sababiha. Karena kaidah dalam terapi dan pengobatan, terapi satu penyakit adalah dengan memutus sebabnya. Dan telah kita bahas di pertemuan yang lewat sejumlah sebab yang mendorong orang untuk menggunjing dan membicarakan kejelekan orang lain. Ya, di antaranya adalah karena mencocoki teman duduknya. Bahasa Jawanya ngombyongi, temannya pada ngerasani, dia pun ikut meramaikan. Maka terapi sebab ini adalah hendaknya menyadari Allah itu marah kepada orang yang mencari ridho manusia dengan murkanya. Ya, maka orang ini mencari ridho manusia itu kawan-kawannya supaya kawan-kawannya itu senang dengan dirinya. Dia ikut meramaikan majelis riba. Dan itu dia lakukan meskipun Allah murka padanya. Sehingga sikap yang tepat kalau bagi orang yang sadar, hendaklah dia marah kepada kawan-kawan yang melakukan dosa besar yaitu riba untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu sejumlah hal terapi sebagai terapi penyakit riba, penyakit lidah, riba atau menggunjing orang. Kemudian perlu diketahui ada yang namanya al-ghibatu bil qalbi. Ngerasani pakai hati. Menggunjing pakai hati. Apa itu ngerasani pakai hati, menggunjing dengan hati? Wadzalika su'udzanul bil muslimin. Itulah buruk sangka dengan orang lain. Maka ini satu hal yang menarik, menggunjing atau punya buruk sangka kepada orang lain, kepada kaum muslimin, pada orang yang secara lahiri adalah orang yang baik-baik saja, itu disebut dengan al-ghibatu bil qalbi. Menggunjing dengan hati. Ya, maka yang disebut dengan dhon atau sangkaan adalah kecondongan jiwa dan kecondongan hati. Dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh punya sangkaan jelek kepada sesama muslim kecuali jika tersingkap satu perkara yang tidak mungkin kita bisa maknai dengan makna-makna yang positif. Ya, maka pada dasarnya tidak diperbolehkan
punya buruk sangka dengan seorang muslim, punya buruk sangka kepada seorang muslim kecuali jika kita punya data yang tidak terbantahkan lagi. Tidak mungkin maknanya kecuali demikian. Maka yang duduk di pojok kemudian itu nyatet apa buka medsos, ya tidak boleh demikian. Wow, ini kayaknya scroll itu bukan nyatet pengajian itu. Ya itu ya pada dasarnya ya tidak boleh seperti itu. Tapi kalau kayaknya kok sibuk nyatet padahal nggak ada yang perlu dicatat. Nah itu ya sedikit indikator gitu ya. Oh, ini pembahasan santai, tidak ada yang perlu dicatat, kok masih sibuk. Nah, pada dasarnya tidak boleh memiliki prasangka jelek kecuali ada bukti. Ini serius menyimak atau tertidur, itu kan serius menyimak atau tertidur itu bisa jadi kelihatannya sepertinya sama gitu. Tapi kalau kemudian terdengar suara ngorok, nah ini berarti tidak mungkin kita berbaik sangka itu serius menyimak pengajian. Kenapa? Karena ada suara ngoroknya, itu data yang tak terbantahkan lagi. Kalau cuma kemudian menunduk, nah itu masih bisa, jangan-jangan ini asik menyimak. Baik sangkanya demikian. Lah kok tambah kok ini itu sudah tidak lagi bisa diotak-atik, itu tidak bisa lagi ditakwil gitu kata dalam bahasa Arabnya. Itu tidak bisa lagi ditakwil gitu. Tapi kalau cuma diem saja, boleh jadi plus menunduk, nah itu masih bisa ditakwil, dalam bahasa Arabnya bisa ditakwil, ya masih bisa dimakna-maknai lah. Oh, itu khusyuk menyimak gitu kan. Kemudian fa in akhbaraka bidzalika adlun, jika ada orang yang terpercaya memberikan informasi kepada Anda tentang seseorang. Ada A yang dia itu orang baik agamanya, bukan orang yang suka bohong. Dia orang yang baik agamanya, bukan orang yang suka bohong. Ketemu kita ngobrol, kemudian A ini cerita kalau B itu begini dan begitu. Akhirnya mendengar ceritanya, hati kita punya kecondongan, benar ini cerita si A ini. Maka adanya kecondongan ceritanya si A ini benar, kunta ma'dzuran, itu satu hal yang dimaklumi. Kenapa? Karena seandainya engkau dustakan orang itu, jika kita katakan pada A, kamu bohong, maka kita berarti berburuk sangka kepada si pembawa informasi. Maka tidaklah sepatutnya Anda berbaik sangka kepada seseorang dengan berburuk sangka kepada yang lain. Namun, apa step selanjutnya yang perlu dilakukan? Step selanjutnya adalah sepatutnya Anda meneliti apakah di antara keduanya ada permusuhan, ataukah ada di antara keduanya kebencian, dengki, persaingan, ataukah tidak. Nah, jika ternyata ketemu itu dua orang itu bermusuhan, A sama B itu memang musuhan. A sama B itu bersaing dalam bisnis dengan persaingan yang tidak sehat. Maka muncullah tuduhan atau tuduhan. Pada saat itu kita ketahui bahasanya keduanya bermusuhan dengan sebab hal itu.
Nah ini nasihat yang bagus ya disampaikan di sini jika kita ngobrol sama orang, ngobrol dengan A dan kita tahu A itu orang yang bertakwa, orang yang tidak suka bohong. Kemudian A melaporkan sesuatu tentang B. Maka tadi kaedahnya tidak boleh berbaik sangka kepada orang dengan berburuk sangka pada orang lain. Maka kita tidak boleh berbaik sangka kepada B yang dibicarakan A dengan berprasangka bahasanya B adalah seorang pembohong. Sehingga ketika kita mendapatkan informasi dari A tentang si B, kalau B itu begini-begini, lantas di hati itu punya sangkaan. Ya, jangan-jangan B memang seperti itu. Maka ini tidak dosa. Ini tidak dosa dan ini bukan sikap yang salah. Bukan dosa dan bukan sikap yang salah. Hanya saja perlu tindak lanjut yang benar. Tindak lanjut yang benar adalah mengecek dan mencari lebih lanjut A sama B ini bermusuhan ataukah tidak. Ini subjektif atau objektif. Kalau setelah dikeras, jadi sangkaan yang tadi ada di hati kita tidak boleh dicerita-ceritakan. Karena kita cuma punya sangkaan informasi A itu betul. Tidak boleh dicerita-ceritakan. Namun sangkaan si A ini hendaknya ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi A sama B bermusuhan ataukah tidak. Kalau hasilnya A sama B itu bermusuhan, punya persaingan yang tidak sehat, punya kebencian, dulu pacarnya A direbut sama B atau ditelikung, calonnya A itu malah tiba-tiba dinikahi B, itu punya track record demikian. Oh ya pantas, kalau ngomongkan B mesti negatif, itu pasti negatif. Sehingga maka kita bisa setelah hasilnya ada permusuhan, maka kita bisa punya tuduhan dalam artian tidak percaya dengan ceritanya si A. Tuduhan di sini artinya tidak percaya dengan ceritanya si A. Oh ya wajarlah kalau A itu sinis banget sama B. Ini bagaimana tidak sinis? Ini calonnya A itu ditelikung dan A ini ditelikung oleh B. Calonnya malah dinikahi oleh sama si B. Ini sakit hati yang sakitnya itu di sini gitu kan. Itu derita yang sakitnya di sini dibawa sampai mati. Ini maka wajar jika ada omongan-omongan seperti itu. Sehingga kita tidak menganggap ceritanya A. Karena hasilnya ada permusuhan antara A dan B, maka ceritanya A yang jelek-jelek tentang B tidak kita anggap. Ceritanya begitu juga sebaliknya. Ceritanya B yang negatif-negatif tentang A ya kita tidak anggap. Yang boleh dianggap itu kalau ceritanya positif. Ini A sama B bermusuhan kok A ngalem B. Itu valid itu. A kemudian muji-muji B. Nah, itu insya Allah valid karena ini orang bermusuhan. Atau B memuji-muji A. Padahal dua orang ini bermusuhan. Itu valid itu ceritanya. Sehingga sangkaan yang timbul di hati kita gara-gara informasi A itu nanti semestinya dimentahkan, dinolkan, dimentahkan manakala kita dapat info A dan B bermusuhan. Ya, maka kita kemudian
menuduh A ceritanya tidak benar, ceritanya subjektif. Dengan menuduh A ceritanya tidak benar dan subjektif, artinya ya, Mbak, ya jangan dipercaya. Demikian juga yang seringkali identik bermusuhan sehingga ceritanya negatif, ya, itu kalau dua perempuan suaminya sama. Itu seringkali ada persaingan yang tidak sehat. Dapat cerita ibu A ngomongin ibu B gini. Oh ternyata B itu madunya. Itu biasanya identik dengan cerita yang tidak sehat. Demikian juga si B ini ngomongnya gini gitu tentang ibu B ini ngomonginnya negatif tentang ibu A. Itu biasanya ya memang seperti itu. Kemudian jika terbetik dalam diri Anda lintasan pikiran, terbetik dalam diri kita lintasan pikiran yang negatif tentang seseorang. Jadi boleh jadi karena sangkaan itu kan di hati. Kadang-kadang muncul tanpa diundang. Kadang-kadang muncul tanpa diundang. Tanpa ada asap, tanpa ada angin, tanpa ada mendung, tiba-tiba di hati timbul buruk sangka kepada seseorang. Maka respon yang benar menghadapi hal ini adalah berilah tambahan perhatian kepadanya. Kemudian doakan yang baik-baik untuknya. Karena ini bikin marah setan dan mengusir setan. Sehingga nanti akhirnya setan tidak akan memberikan lintasan pikiran negatif tentang seseorang karena khawatir Anda malah sibuk. Karena setan khawatir Anda malah sibuk mendoakan kebaikan untuknya dan memberikan perhatian tambahan untuknya. Jadi jika di pikiran itu timbul dalam pikiran kita buruk sangka sama seseorang, maka terapinya ketika supaya hal ini tidak menjadi kebiasaan, maka terapinya berikan tambahan perhatian. Bentuknya kirimi dia hadiah. Punya buruk sangka kepada si A, tiba-tiba timbul buruk sangka kepada si A, dan kita tidak menginginkan hal tersebut, ya sudah malah ngasih hadiah kepada si A, kemudian rajin mendoakannya, mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian yang namanya sangkaan itu kan sangkaan itu kan bukan sesuatu yang fakta. Sangkaan jelek itu kan bukan fakta. Dia cuma ada satu perbuatan multitafsir kemudian kita tafsirkan dengan makna yang negatif. Atau bahkan dia tidak ngapa-ngapain dimaknai negatif. Nah, gimana kalau kita betul-betul tahu kalau itu satu hal yang jelek? Wa idza tahaqqaqat hafwatu muslimin, jika memang real terjadi ada satu keburukan yang dilakukan oleh seorang muslim, maka ini bukan bab sangkaan, namun sebuah realita yang kita ketahui. Maka realita yang kita ketahui ini semestinya tidak dijadikan bahan obrolan yang itu nanti masuknya dalam kategori riba atau gunjingan. Namun semestinya nasihatilah dia secara empat mata. Maka bedakan antara ngerasani dengan menasehati. Kalau
Yang namanya ribah atau ngerasani itu nyata. Si A punya kejelekan yang kita tahu, kita lihat. Setelah itu hanya kita bicarakan di belakang. Nah, ini namanya ribah, bukan nasihat. Kalau nasihat, kita tahu si A punya kejelekan, ya, maka kita datangi orangnya empat mata, kemudian kita sampaikan demikian dan demikian. Kita ketahui si A itu punya keburukan, ya, mencuri, kita tahu sendiri dia mencuri. Nah, kalau ngomongin si A mencuri, itu namanya riba. Tapi kalau kita nasihati, saya tahu lo, mergoi kamu lo kemarin, ya, kamu ngambil sesuatu kan, jujur saja. Maka kemudian diberi nasihat. Diberi nasihat, diingatkan bahayanya dosa, bahayanya perbuatan tersebut dan seterusnya. Maka ini nasihat. Kemudian perlu diketahui bahwa di antara buah buruk sangka itu adalah tajasus, mencari-cari aib dan kekurangan orang. Biasanya kalau di hati itu timbul buruk sangka, maka diri ini ingin membuktikan bahasanya sangkaannya itu benar. Akhirnya melakukan hal yang disebut tajasus, mencari-cari aib dan kejelekan orang. Dan mencari-cari aib dan kejelekan orang nanti biasa yang dilakukan adalah ya nguping, ngintip, ya, atau ya melakukan ya sesuatu untuk ya, mencari aibnya. Ya. Maka mengetahui kesalahan seseorang itu yang kemudian berimbas nasihat itu semestinya kebetulan. Semestinya adalah terjadi dengan kebetulan. Kebetulan saya tahu. Tanpa saya cari-cari tahu. Kebetulan lewat di beranda saya. Kebetulan begini. Bukan karena cari-cari tahu. Nah itu yang berbuah nasihat. Jadi maka boleh jadi ada sebagian orang yang rajin nyimak pengajian atau nyimak rekaman pengajian dan tujuannya bukan ya, cari ilmu dan manfaat, namun mau cari aib. Boleh jadi kita jumpai ya, atau kita temukan ada orang yang menyimak secara seksama kajian Ustadz A. Padahal total rekaman kajiannya itu ya, sudah ribuan jam. Sudah 10.000 jam atau bahkan lebih dari itu. Non disimak satu persatu tujuannya untuk cari salah harokatnya ustadz tersebut ketika membaca kitab misalnya. Ketika kitab yang dikaji salah baca, harusnya dibaca fathah dia sukun, harusnya disukun dia fathah misalnya. Maka ini contoh bentuk tajasus, cari-cari kekurangan orang. Maka cari-cari kekurangan orang itu tidak pasti tindakan yang dilakukan hal-hal yang kelihatan buruk, ngintip, nguping gitu. Boleh jadi nampaknya seperti kegiatan yang baik. Contohnya tadi menyimak pengajian atau menyimak rekaman pengajian tujuannya untuk mau mengoleksi, bikin daftar salah baca kitab Ustadz Fulan. Maka buah dari buruk sangka adalah tajasus, karena hati itu tidak merasa puas dan cukup dengan sangkaan, namun dia ingin pembuktian. Akhirnya sibuk melakukan tajasus dan itu satu hal yang terlarang.
Dikarenakan hal ini mengantarkan pada merobek aib, penutup aib seorang muslim. Walau lam yang kasyif laka, seandainya aib itu tidak terbongkar dan tidak Anda ketahui, itu akan membuat hatimu lebih happy, lebih selamat dengan sesama muslim. Dan satu hal yang patut untuk disadari bahasanya tidak tahu kejelekan orang itu lebih baik. Tidak tahu masalah orang itu lebih baik. Dengan tidak tahu masalah orang, maka kita bisa tetap nyaman bertemu dengannya, bisa asik ngobrol dengannya. Gara-gara tahu jeleknya si A, si B, nanti ketemu jadi kiku, ketemu jadi tidak nyaman. Maka satu hal yang patut untuk disadari, tidak tahu aib dan kejelekan orang itu lebih baik. Maka jangan suka kepo, jangan suka kepo keadaan orang, kasus orang, permasalahan orang yang sekedar atau kepo tentang seseorang yang hal tersebut hanya akan merusak diri dan keadaan hati kita. Maka laulam yang kasyif laka kana qalbuka aslama lil muslimin. Kalau kita tidak tahu jeleknya orang, hati kita itu lebih bersih. Hati kita itu lebih bersih, lebih terjaga. Kemudian ada ghibah yang diperbolehkan. Ada sejumlah ghibah yang diperbolehkan secukupnya. Maka poin pembahasan berikutnya adalah al-a'dharu al-murakhissatu fil ghibati. Alasan-alasan yang membolehkan kita membicarakan jeleknya orang. Kalau mau dibuat kaidah, alasan yang membolehkan untuk menyebutkan kejelekan orang lain adalah berbagai macam tendensi yang boleh dalam syariat, yang tendensi tersebut tidak mungkin terwujud kecuali dengan ghibah. Sehingga tendensi yang dibenarkan tadi itu mencegah dosa ghibah. Dan ada enam alasan yang membolehkan untuk membicarakan kejelekan orang. Ada 6 ghibah yang diperbolehkan. Namun kaedahnya ini, kebolehan dalam hal ini itu seperti kebolehan makan bangkai, yaitu hanya boleh ketika kondisi terpaksa dan itu secukupnya. Jadi kalau bisa dihindari, wajib dihindari. Yang pertama adalah korban kezaliman. Maka korban kezaliman boleh melaporkan orang yang zalim kepadanya kepada orang yang bisa membela hak-haknya. Ya, misalnya orang yang kerja di satu instansi, dia punya mandor, punya supervisor yang zalim kepadanya. Ya, lapor kepada atasan yang lebih tinggi supaya haknya bisa terlindungi, hukumnya boleh. Ya, dia curhat kepada atasan yang lebih tinggi, Pak, ini saya ingin cerita.
Saya ingin menyampaikan sesuatu, ini begini mandor saya, supervisor saya begini. Cerita secukupnya tentu karena ya dia cukup bicarakan tentang kezaliman yang terjadi. Ya, dia tidak perlu membahas supervisor itu, orangnya. Tidak perlu orangnya. Dia zalim sama saya, suka marah-marahi saya. Itu gara-gara dia di rumah sukanya dimarah-marahi istrinya dan tidak berani sama istrinya. Akhirnya di kantor saya yang jadi pelampiasan dia marah-marah. Maka cerita tentang istrinya dan di rumah itu tidak perlu. Gitu. Itu tidak perlu. Itu riba yang haram. Itu riba yang haram. Yang boleh dia ceritakan, saya tidak salah dimarah-marahi. Ini kejadiannya begini, saya tidak salah dimarah-marahi. Tidak perlu kemudian pakai tambahan informasi. Saya tahu dia itu kalahan, saya tetangga di belakang rumahnya kok. Gitu. Gara-gara kalahan sama istrinya, saya yang jadi korbannya ini. Tolong bantu saya Pak. Itu cerita tentang rumahnya tadi itu aib. Meskipun itu satu hal yang nyata yang tidak perlu dibicarakan. Jadi ini seperti makan bangkai. Kalau makan sudah secukupnya menghilangkan kelaparan, ya, tidak boleh kekenyangan karenanya. Kalau dia bisa menceritakan, bisa lapor dan cerita, saya korban kezaliman, saya tidak salah, ini seminggu dimarahin terus, padahal saya tidak salah. Ya sudah cukup di situ, ya sudah cukup di situ, tidak perlu tambahan-tambahan yang tidak perlu. Kemudian ribah yang boleh yang kedua adalah minta bantuan pada pihak terkait untuk mengubah kemungkaran, mencegah orang yang zalim agar bisa kembali ke jalan kebaikan. Maka di antara aib adalah maksiat dan kemungkaran. Ada pesta narkoba, maka lapor pada pihak terkait supaya pesta narkoba ini dibubarkan. Ini ribah yang dibolehkan. Ya, kemudian yang ketiga dalam rangka meminta fatwa. Ya, semisal ada orang yang konsultasi kepada ahli agama, ya, dalam bahasa agamanya namanya mufti, dia sampaikan saya dizalimi fulan. Istrinya menyampaikan saya tidak dinafkahi oleh suami saya selama sekian bulan. Bahkan saya yang disuruh untuk kerja dan menafkahi dia. Atau hakku diambil, gimana caraku supaya bisa selamat darinya. Maka menyebut person dalam hal ini hukumnya boleh. Namun disamarkan hukumnya lebih baik. Ustaz, bagaimanakah jika ada seorang istri begini. Nah, ini disamarkan. Ini lebih baik. Namun seandainya cerita suami saya fulana. Ini suami saya namanya fulan. Suami saya selama sekian tahun tidak pernah ngasih uang belanja untuk saya. Ini, bahkan rokoknya minta duit saya. Ini, bahkan duit saya lah yang dipakai untuk makan dan yang lainnya. Untuk makan dan yang lainnya. Bahkan dia makan pakai uang saya, tidak lebih, bahkan lebih dari itu, rokoknya pun minta ke duit saya. Ya, dia sebutkan nama, hukumnya boleh.
Dalil kalau dalam rangka minta fatwa boleh nyebut nama. Dalilnya adalah kisahnya Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, yang menyampaikan kepada Nabi SAW, Inna Aba Sufyana rajulun syahihun. Wahai Nabi, suamiku namanya Abu Sufyan, orangnya lelaki pelit. Maka ini hal yang menarik. Abu Sufyan itu pimpinannya Quraisy. Pimpinannya Quraisy dan tokoh besarnya Quraisy. Dan di dunia nyata ini tidak ada orang yang jadi pimpinan satu kaum kemudian dia pelit. Itu tidak ada. Semua pimpinan itu punya sifat dermawan sehingga dia dihormati oleh bawahannya, oleh anak buahnya, oleh masyarakatnya, oleh komunitasnya. Semuanya dermawan. Kalau ada pimpinan yang pelit, dia tidak akan jadi pimpinan. Boleh jadi dia punya secara jabatan dia jadi pemimpin, namun secara de facto dia bukan pemimpin. Namun dia adalah orang yang jadi bahan ejaan dan olok-olokan. Itu kalau pelit. Semua pemimpin kalau mau de facto dia jadi pemimpin, semuanya itu pasti dermawan. Semuanya pasti dermawan. Kalau tidak dermawan, dia cuma diurus saja jadi pimpinan, namun secara de facto dia tidak jadi pimpinan. Dia jadi bahan olok-olokan sama bawahannya semua. Nah, Abu Sufyan itu secara de facto dia pimpinan Quraisy. Namun ternyata istrinya ngeluh, pelit sama istrinya. Maka demikianlah keadaan sebagian pemimpin. Itu dermawan sama rakyatnya, namun pelit sama keluarganya. Supaya tetap menjadi pemimpin, dia dermawan dengan anak buahnya, dengan komunitasnya. Yang dia korbankan istrinya. Ini yang bisa dipeliti itu istri. Kalau ini pelit sama mereka nanti dia tidak akan lagi jadi pimpinan di tengah-tengah masyarakatnya. Kemudian yang keempat, ghibah yang diperbolehkan adalah mengingatkan kaum muslimin akan bahaya seseorang. Contohnya ada seorang yang belajar fikih, bolak-balik belajar fikih sama seorang yang dia mubtadi atau orang yang sesat atau orang yang jelek agamanya. Dan kita khawatir kejelekan gurunya ini akan berpindah pada muridnya. Maka boleh bagi kita menyampaikan pada murid untuk tolong ditimbang ulang belajar sama orang itu. Karena orang itu adalah begini dan begitu. Ya, contoh yang lainnya ketika kita tahu ada seorang penipu. Sudah banyak korbannya. Maka boleh hukumnya bercerita berbagai cerita, share kepada orang. Hati-hati dengan fulan. Dia ini penipu. Jangan terkecoh dengan jenggotnya yang panjang. Dan dahinya yang menghitam. Namun dia itu penipu kelas kakap. Dia itu penipu kelas kakap. Jangan terkecoh dengan caranya berbicara. Dia penipu dia. Sudah banyak yang kena tipu, dia nawarkan investasi bodong, sebagian lagi kemudian penipu dalam masalah uang atau masalah yang lainnya. Maka cerita orang ini penipu atau kita cerita ini kalau utang tidak bayar itu boleh diceritakan. Ada
punya tetangga kalau utang tidak membayar, kemudian ada warga baru yang tinggal di komplek kita ceritain. Pak, biasanya kalau ada warga baru nanti suka didekati sama si A loh Pak. Gitu ya. Si A ini suka mendekati warga-warga baru, nanti gini setelah PDKT nanti ujung-ujungnya pinjam duit. Yaitu perlu hati-hati Pak. Kalau mau berinfak sekalian pada beliau monggo, tapi kalau nanti ngasih duit kemudian berharap nanti balik, sepertinya itu harapan di dalam mimpi. Tapi kalau sekalian diinfak saja tidak apa-apa Pak. Memang ya orangnya memang ya sebenarnya kurang, tapi seperti itu. Maka kita ceritakan kepada warga baru di komplek kita supaya waspada dengan orang ini, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Ya, sebatas cukup itunya saja, cerita itunya saja tanpa cerita hal-hal yang lainnya yang tidak perlu. Ya, demikian yang kita bisa kaji, bisa kita telaah di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan, jika ada hal yang ditanyakan. Ya, monggo Pak. Menghibah dan menggunjing orang kafir yang tepat hukumnya boleh asalkan tidak ada dampak bahaya yang dikhawatirkan. Karena ghibah yang terlarang adalah menghibah muslim. Orang kafir itu tidak termasuk dalam larangan, namun itu tadi selama tidak menimbulkan bahaya. Kalau menimbulkan bahaya maka tidak boleh melakukan hal yang berbahaya, karena sabda Nabi SAW, la darar wa la dirar, seorang muslim tidak boleh melakukan sesuatu yang nanti imbasnya adalah bahaya untuk dirinya, hidupnya, keluarganya, dan seterusnya. Nah, ada yang lain? Mengkritik itu bisa tidak termasuk ghibah asalkan pada salurannya. Pada salurannya. Bahasa orang mengkritik kan beda dengan bahasa orang membongkar aib. Bahasa kritik itu kalau di tempat kita lebih cenderung bahasa akademis. Bahasanya bahasa akademis, berdasarkan penelitian, berdasarkan fakta di lapangan, ini ketemu data demikian. Jadi maka sepatutnya pemerintah melakukan hal demikian dan demikian. Ya, maka itu bersifat akademis. Lain halnya dengan membongkar atau membicarakan kejelekan. Itu tidak pakai data, boleh jadi pakai katanya, boleh jadi pakai praduga. Bukan pakai, kalau kritik itu ya dilakukan dulu penelitian. Dan kritik yang membangun itu nanti ada tawaran solusi. Ada tawaran solusi. Jika memenuhi kriteria hal ini berdasarkan fakta yang dalam bahasa kita disebut dengan ini kritik akademik plus dan tawaran utamanya itu bukan ini jelek lo, namun tawaran utamanya ini lo solusinya, dan itu disampaikan di salurannya media-media yang memang memungkinkan sampai kepada orang yang dituju. Ya, maka wallahu a'lam tidak termasuk dalam ghibah. Tapi kalau malah disembunyikan di sudut-sudut, tidak, dan malah
bisa cari media untuk supaya sampai, namun malah disampaikan dibicarakan di sudut-sudut yang gelap. Maka ini bukan kritik, namun ini cuma membicarakan kejelekan orang. Mengapa tadi? Ya kalau sekedar menjelek-jelekkan ya termasuk kalau tidak memberikan teguran atau ini ya menikmati, ya, ini bermasalah itu. Itu satu hal yang bermasalah. Ya tapi ya perlu didudukkan antara mana menggunjing, mana mengkritik yang membangun. Nah, ya, ya berempat. Ya demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah. Baru 4 tadi, belum selesai. Enggak nyandak untuk diselesaikan.